Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Dewi Saputri, program studi bimbingan dan konseling. Di video ini kita akan membahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama, apa itu empati? Yang kedua, cara menghadirkan empati, dan yang ketiga, empati dapat mengembangkan kesenian konseling. Pengertian empati. Empati dalam konseling merupakan hal yang sangat penting, mengingat proses konseling merupakan sebuah bantuan melalui interaksi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya rasa empati dalam berkomunikasi yang bisa menyebabkan kesalahpahaman interaksi komunikasi, sehingga konseling frustasi dan tidak ada manfaat yang dihasilkan dari proses konseling tersebut. Empati merupakan dasar hubungan interpersonal. Hal yang juga penting diungkap dalam konteks peningkatan mutu empati seseorang adalah berlatih menempatkan ekspresi-ekspresi atau isyarat nonverbal yang membuat orang lain merasa dimengerti dan diterima. Karena kemampuan empati terutama melibatkan kemampuan seseorang untuk membaca perasaan lewat pemahaman terhadap isyarat-isyarat yang diberikan oleh orang lain. Pemahaman seperti ini membuat hubungan antar individu terjalin dengan baik. Dalam kepustakaan konseling ditegaskan tentang keefektifan konseling lebih ditentukan dari kecakapan konselor. Oleh karena itu, peran empati cukup esensial yang diakui dalam teori konseling, sehingga empati yang diwujudkan dalam praktik konseling selama ini merupakan suatu keniscayaan untuk ditumbuh kembangkan secara sistematis. Empati diartikan sebagai perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Hurlok menyatakan empati sebagai kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga orang lain seakan-akan menjadi bagian dalam diri. Dalam konseling, empati adalah kondisi inti untuk memberikan konseling yang efektif. Empati telah digambarkan sebagai kemampuan konselor untuk memasuki dunia klien, merasakan perasaan klien, Capuzzi dan Gross. Hal senada diungkapkan Mathiare, empati membentuk konseling efektif dengan kemampuan konselor. Yang kedua yaitu bagaimana menghadirkan empati dalam diri seseorang. Dengan pengalaman klien, empati berbeda dengan simpati. Simpati bisa dikatakan sebagai perasaan peduli terhadap perasaan orang lain, tapi simpati tidak sedalam empati. Kita belum dikatakan bisa merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Empati lebih powerful jika kita pernah mengalami kejadian yang sama, atau minimal orang yang terdekat dengan kita. Mahsudi 2013 menjelaskan ada 2 cara agar konselor pemula mampu menghadirkan empati terhadap orang lain. Yang pertama yaitu melatih empati. Menuliskan perasaan positif atau negatif apabila kita mengalami perasaan positif atau negatif. Segera rekam dengan menuliskan dalam diri atau saat ini yang populer dengan menulis di blog. Satu sisi, kita bisa membuka kembali rekaman tersebut ketika ada seseorang yang mengalami hal yang sama. Sisi lainnya, rekaman ini bisa berguna bagi orang lain yang membacanya ketika ia mengalami hal yang sama, sehingga diharapkan bisa sedikit membantu mereka. Kemudian mendengarkan curhat. Biasakan mendengarkan curhat dari orang lain sampai selesai dan penuh perhatian. Semakin banyak mendengarkan cerita, masalah, dan perasaan dengan orang lain, maka perasaan kita akan semakin kaya. Akhirnya kita semakin mengetahui cara memahami masalah dan perasaan orang lain. Selanjutnya, membayangkan kejadian pada diri kita. Coba bayangkan tentang sesuatu yang akan kita rasakan apabila mengalami perasaan atau kondisi yang sedang dialami orang lain. Dengan begitu, muncul emosi yang sama, baik positif maupun negatif. Entah itu marah, sedih, maupun gembira. Itulah cara memposisikan diri kita ke dalam posisi orang lain. Dan yang kedua yaitu lakukan dengan nyata bahwa kita berempati. Berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Pikirkan perilaku dan perkataan kita sebelum melakukan atau mengucapkannya kepada orang lain. Mungkin saja perilaku dan perkataan kita menyakiti orang lain dan bisa jadi kita cukup bijak.
Kemudian mulailah dari diri sendiri, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Kemudian memberikan bantuan, berikan aksi nyata dengan menanyakan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu seseorang. Jika tidak bisa memberikan sesuatu yang dimintanya, cari alternatif lain atau menanyakan orang lain yang juga bisa ikut membantunya. Ketiga yaitu empati sebagai pengembangan seni konseling untuk efektivitas pelayanan konseling. Konselor yang efektif akan berdampak pada proses konseling yang dilakukan. Salah satu dari kualitas kepribadian konselor yang efektif yakni memiliki empati yang akurat. Empati yang akurat dapat menunjang proses konseling yang sedang berlangsung, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, sangat penting dan esensial bagi konselor bahwa dirinya dapat menjadi instrumen yang efektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada siswa yang memiliki tingkat agresi tinggi, dapat diberikan suatu perlakuan melalui konseling yang menonjolkan pada aspek kognitif dan bagaimana empati tersebut dapat mengurangi tingkat agresi siswa tersebut. Itulah tadi penjelasan terkait empati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.